Siap. Ya, penyelundupan 51 ekor burung gagak dari wilayah Sulawesi Selatan yang disebut akan dipakai untuk ritual mistis di wilayah Pulau Jawa berhasil digagalkan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 51 ekor burung gagak itu dikirim dengan kapal laut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Insinyur Soekarno, Makassar menuju Pulau Jawa dan akan dikirim ke wilayah Solo. Saat transit di Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Minggu lalu, burung yang tergolong binatang diawasi peredarannya itu berhasil diamankan oleh tim gabungan karantina hewan dan tumbuhan Kota Surabaya. Saat 51 ekor burung gagak tersebut diamankan, ada 18 ekor mati dan sisanya dilayarkan kembali ke Makassar untuk dilepas liarkan ke habitat semula di hutan Sulawesi Selatan. Polisi kemudian menangkap satu orang tersangka bernama Supriyadi, warga Jalan Duku Kupang, Surabaya, yang bertugas sebagai kurir dalam peristiwa ini. Dan dalam pemeriksaan, tersangka mengaku sudah 4 kali menyelundupkan satwa liar. Iya, coba kita akan mencari tahu ya apa motif dari penyelundupan ini yang kemudian menyita perhatian kita semua. Sudah terhubung bersama kita yang kemudian akan mencerahkan kita bersama, yaitu ada budayawan Pak Taufik Hidayat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Taufik. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Taufik. Seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian penggagalan penyelundupan 51 burung gagak kali ini menjadi menarik karena dugaan motif di baliknya, yaitu 51 burung gagak ini akan digunakan untuk media ritual mistis. Bisa Anda jelaskan mengenai hal ini untuk apa dan juga ritual apa biasanya digunakan yang menggunakan burung gagak ini? Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk TV One dan memang ada sebuah peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang atau komunitas atau pribadi, terutama mereka yang masih melakukan ritual menggunakan satwa, karena kepercayaan sebelum-sebelumnya menggunakan satwa burung gagak itu dengan darahnya atau dagingnya bisa mendatangkan energi atau menghadirkan makhluk-makhluk. Itu sebenarnya adalah pengetahuan-pengetahuan lama yang digunakan dalam ilmu hitam, tidak di dalam ilmu kesucian. Kalau di dalam ilmu kesucian cukup suguh, sandingan, sesajen, cok bakal, dan tumpeng. Tapi kalau ritualnya sudah menggunakan hewan liar atau juga malah saya pikir itu adalah merusak alam, itu sebenarnya sudah tidak benar. Dan bahkan kami pikir bahwa ritual-ritual tersebut itu hanya untuk bisnis komersil. Kenapa kok burung gagak? Karena burung itu sudah langka, maka seorang pelaku ritual atau spiritual itu memang mencari bisnis di dalam proses aktivitas ritualnya, bukan spiritualnya. Jadi dia sengaja menjual belikan praktek ritual di dalam bisnis tersebut, dia mencari hewan yang langka. Karena dengan begitu itu jadi mahal. Ini bukan sesuatu ajaran yang benar, tapi ini adalah suatu bisnis korporat yang dilakukan kelompok ritual tersebut. Pak Taufik, artinya tidak ada keistimewaan dari burung gagak ini yang kemudian digunakan untuk hal mistis ya, tapi hanya murni ini motifnya ekonomi? Ya, semua aspek-aspek itu semuanya balik kepada aspek ekonomi. Kalau ritual yang sebenarnya yang Tuhan itu maha tahu kok sebenarnya kalau kita sudah tidak punya, bahkan di dalam ritual yang sebenarnya tidak boleh merusak alam, kita harus selaras dengan alam dan tidak boleh mengorbankan alam itu sendiri. Loh, alam diri kita nggak boleh dikorbankan kok malah nyawanya burung diambil untuk melakukan ritual. Nah, di mana sebenarnya orang sendiri tidak bisa bikin nyawa. Ini sebenarnya praktek yang menurut kami saya akan mengatakan bahwa ini salah. Sebuah bisnis ritual yang sangat merusak alam itu sudah tidak diajarkan. Pak Taufik, kalaupun misalnya tadi Pak Taufik menyampaikan gitu masih ada beberapa masyarakat kita gitu yang percaya. Nah, sementara tadi Pak Taufik sudah menyampaikan ada beberapa praktik-praktik sebenarnya yang harusnya menghormati alam dan lain sebagainya. Kenapa praktik-praktik seperti itu masih muncul gitu dan masih dipercayai oleh masyarakat kita, Pak Taufik? Ya, begini, ada orang paham betul tentang praktek ritual, ada orang karena dia mengalami sebuah kesalahan yang tidak bisa tertebus. Orang yang mengalami kesalahan yang tidak tertebus itu biasanya tersugesti untuk melakukan apapun.
membayar mahar apapun, melakukan ritual apapun dengan biaya yang cukup mahal. Nah, itu sebenarnya kan orang yang akhirnya gagal memahami hati dan pikirannya, kecerdasannya menjadi hilang, ketidaksadarannya. Nah, itu akhirnya aneh-aneh yang dilakukan, ritual nyembelih gagak. Kenapa kok tidak menyembelih kambing saja yang banyak kasihkan tetangga, atau nyembelih unta beli dari luar, kan juga tidak dilarang. Nah, kalau burung gagak, burung hantu, lalu elang diambil semua untuk ritual, ya rusak alam ini. Kami tidak setuju, sangat tidak setuju sebagai pelaku spiritual, aktivitas ritual dan budayawan, sangat mengecam praktek-praktek tersebut. Apalagi juga pejabat pemerintah juga kadang-kadang diem-diem melakukan kayak gitu, untuk apalagi ini nih menjelang pilkada seperti ini. Banyak sekali nih menjelang pilihan wali kota, bupati, pilihan gubernur, ini semua orang-orang tersebut melakukan praktek itu semata-mata cari bisnis, cari untung. Baik. Nah, kayak gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Taufik atas waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih juga informasinya. Mudah-mudahan ini bisa membuat menjadi ilmu baru. Ya, pencerahan untuk kita semua. Bagaimana menyikapi hal-hal tersebut. Terima kasih banyak Pak Taufik. Selamat pagi.